Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib Masjid Amani Al-Hashimi rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu karya tulis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini kita masuk di hadis kepinten Pak Bu? Hadis ke 19, hadis ke-19. Berarti sudah hampir separone, karena kita akan bahas kurang lebih sekitar 40 hadisan. Ini udah masuk hadis 19. Dan hadis ini kita berikan judul dengan judul apa? Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Kalau kita lihat buku-buku terjemahan, biasanya judulnya itu apa? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Sebenarnya sama lagi, kita cuma beda redaksi. Karena nanti pembahasannya di awal hadis ini, redaksinya itu mengandung 3 hal, Pak Bu. Senantiasa kita mengingat Allah, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk selalu ingat Allah ketika lagi butuh, ingat Allah ketika lagi perlu bantuan, dan mengingat Allah dalam kondisi apapun. Akan kita bahas insyaallah pada malam hari ini. Taib. Sebelum kita masuk pembahasan, tafadhol Iqra. Ya ulam inni u'allimuka kalimat ihfadillah ya'fadka ihfadillah tajidhu tujaraka idza sa'alta fas'alillah
idas ta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bisyai' lam yanfa'uka illa bisyai' qad katabahu Allahu lak walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lima yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan shahih. Hasbuk. Ini salah satu hadis yang cukup panjang Pak Bu dalam pembahasan Arba'in Nawawi. Sebelumnya kita juga telah membahas hadis yang cukup panjang, yaitu hadis kepinten 2 nggih, Masya Allah nggih. Hadis yang nomor 2 itu juga cukup panjang, membahas tentang rukun iman, rukun Islam, tentang ihsan, tentang hari kiamat, panjang. Demikian pula dengan hadis yang ke-19 ini. Nah, kita akan bahas redaksi yang pertama terlebih dahulu. Kalau waktunya cukup ya nanti kita bahas redaksi yang kedua dalam riwayat yang lain. Hadis yang ke-19 ini dibawakan oleh Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Abul Abbas ini adalah kunyahnya Abdullah bin Abbas. Jadi zaman dahulu niku Pak Bu, orang-orang itu sangat senang dengan nama bapaknya. Maka nggak heran kalau kita belajar ilmu hadis nanti ada rawi yang namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad gitu, atau Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad gitu. Kenapa? Karena orang zaman dahulu di antara bentuk menghormati bapaknya itu menamai anaknya dengan nama bapaknya. Jadi namanya kadang sering terulang-ulang. Nah, begitu pula dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah anaknya Abbas. Abdullah ini pengen menghormati bapaknya Abbas, maka dia menggunakan kunyah Abul Abbas. Itu diantara sedikit sejarah tentang orang terdahulu. Ketika mereka pengen menghormati ayahnya ya, dengan penghormatan yang luar biasa, biasanya anaknya itu dikasih nama bapaknya. Kalau sekarang kayaknya ya beda nggih. Biasanya beda. Pengennya namanya gue sing langka sing ngembari. Nah, nek bisa sing angel, ming wong tuane tok sing bisa ngomong ya, sing ngerti. Nah, zamannya sudah berbeda. Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi SAW yang mulia, dan beliau ini salah satu seorang ulama tafsir, nggih Pak Bu, ulama tafsir yang mana sebelum beliau jadi ulama tafsir itu beliau mendapatkan doa dari Nabi SAW. Dahulu Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah anak ini dalam agamanya. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah ilmu takwil kepadanya ya Allah. Takwil di sini maksudnya adalah kata Syekh Shalih Al Fauzan, yakni at-tafsir. Jadi Abdullah bin Abbas sejak kecil itu sudah mendapatkan doa kebaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doanya terkabulkan apa mboten Pak Bu? Terkabulkan. Buktinya beliau termasuk dari salah satu ulama tafsir yang besar ya, yang terkenal di kalangan para sahabat. Doa tadi bisa dilihat di hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian di sini disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, qala
kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku sedang berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Ya gulam." Ya gulam artinya apa? Wahai anak muda. Gulam itu ya bisa dikatakan usia remaja, Pak Bu. Usia remaja. Berarti sekitar SMP-an nggih dan SMA-an menengah lah. Bisa jadi seperti itu. Ya gulam, wahai anak muda atau wahai anak, inni u'allimuka kalimatin. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa nasihat. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu. Ini nasihat yang pertama. Bagaimana bunyinya Pak Bu? Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Timbul pertanyaan, apakah Allah perlu dijaga oleh kita Pak Bu? Perlu mboten? Mboten. Tapi kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang jagalah Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Pripun? Secara zat tidak. Kalau secara tidak zat? Masya Allah. Inilah pentingnya kita membaca tafsir hadisnya. Apa maksud ihfadillah? Apa maksud ihfadillah? Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi mengenai hadis qudsi, ketika ada orang berbuat dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, i'mal masyi'ta, qad ghafartu lak. Lakukan semaumu, sungguh aku telah mengampunimu. Apakah kemudian berarti dia bebas melakukan dosa seenaknya sendiri? Tidak. Harus ada penjelasannya dari para ulama. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah mengenai hadis tadi, yang Allah mengatakan kepada si pendosa ini, lakukan semaumu, niscaya aku akan mengampunimu. Maksudnya adalah kalau kamu berbuat dosa langsung tobat, itu pasti akan aku ampuni. Ini diantara penjelasan Imam An-Nawawi. Demikian pula dengan hadis ini. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjagamu. Maksudnya adalah kita disuruh untuk menjaga syariat-syariat Allah, untuk melaksanakannya. Apa saja syariat Allah Pak Bu? Banyak. Di antaranya apa? Salat. Yang paling agung apa? Tauhid. Jangan sampai kita mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga salat kita, menunaikan puasa Ramadan kita, menunaikan zakat, haji jika mampu. Iya, rukun Islam betul, rukun iman juga, itu termasuk menjaga syariat Allah. Ada juga ulama yang menjelaskan ihfadillah di sini maksudnya adalah kita menjaga anggota tubuh kita dari hal-hal yang haram. Contohnya berarti menjaga mata jangan digunakan untuk melihat hal-hal yang haram. Menjaga telinga jangan digunakan untuk mendengar hal-hal yang haram. Menjaga tangan jangan digunakan untuk hal-hal yang haram, dan seterusnya. Ini diantara penjelasannya.
Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, yahfazillah, ihfazillah yahfazka. Apabila engkau menjaga Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Ini adalah bentuk al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal perbuatan. Jadi kalau misalnya kita menjaga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menjaga kita, Pak. Menjaga dari apa? Hal-hal yang tidak mengenakan, ya. Hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan mengistiqomahkan kalian di atas ketaatan. Ini diantara maksud dari ihfazillah yahfazka. Kita disuruh untuk menjalankan syariat Islam dengan baik dan istiqomah, ya, di atasnya. Kemudian yang kedua, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Nah, ini kan kalau dibaca secara letterlet medeni nggih. Jagalah Allah, niscaya Allah akan engkau dapati di hadapanmu loh. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala bisa kelihatan? Tidak. Apakah Allah bisa kelihatan di bumi ini, Pak Bu? Tidak, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dilihat di muka bumi ini, akan tetapi Dia akan dilihat di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia nggak bisa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ketika Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah supaya Nabi Musa ini bisa melihat Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, lan taroni. Musa, kamu nggak akan mungkin bisa. Di situ disebutkan pakai kata lan. Lan itu artinya nggak mungkin bisa selama-lamanya. Lan taroni. Kamu nggak akan mungkin bisa melihatku wahai Musa. Di mana maksudnya? Di bumi, di dunia ini. Terus kapan bisa melihatnya? Di surga nanti. Di surga. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Ketika kita, Pak Bu, menjaga syariat-syariat Islam, maka manfaat yang kedua, kita akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung mengingat Tuhan kita Allah Azza wa Jalla, sehingga hal tersebut menenangkan hati kita. Contoh misalnya, ketika kita senantiasa berzikir, menjaga syariat Allah, kemudian qadar Allah kita tertimpa musibah misalnya. Apabila kita di setiap harinya senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sudah langsung otomatis bahasanya gitu, kita akan langsung ingat Allah bahwasanya musibah ini pasti yang terbaik untuk kita. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap takdir yang menimpa seorang mukmin khairun lahu, itu baik untuknya. Sehingga kesehariannya yang sering menjaga syariat-syariat Islam, Allah akan ingatkan langsung di pikirannya bahwasanya dia memiliki Tuhan, memiliki Allah Subhanahu wa taala yang selalu membimbingnya. Musibah ini pasti akan segera berlalu. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Diulang sama Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir,
di antara tafsirnya adalah setiap kesulitan itu beriringan dengan kemudahan. Jadi ketika panjenengan menjumpai kesulitan, itu sudah ada kemudahan di situ. Tinggal kita sabar atau tidak untuk menemukannya. Dan ini subhanallah saya rasakan Pak Bu ketika nganu Yusuf ya untuk masuk PAUD. Nah, ini intermezzo sedikit. Itu ngamuknya Masya Allah. Lagi bocah ya pelayan. Bocah nggak suka masuk sekolah, musibah mboten? Musibah. Itu cara apapun dilakukan ya. Yang zikirnya, yang berdoanya, sampai ngerasa kayak sudah lah kayaknya aja sekolah di sit apa ya gitu. Tapi alhamdulillah diingatkan sama Allah, bersusah pasti ada kemudahan. Bersusah pasti ada kemudahan. Dan alhamdulillah ketika sudah masuk sana, nangisnya ngamuknya langsung menang. Ini bukti bahwasanya inna ma'al usri yusra. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Ya mungkin panjenengan juga pernah mengalami seperti itu. Ketika misalnya panjenengan jumpai kondisi ekonomi sulit ya, kemudian merasa nembung sana sini tidak dapat, aduh kayaknya hari ini nggak makan apa-apa Bu gitu. Tiba-tiba ada kiriman dari luar. Itu bisa jadi ihfadillaha tajidhu tujahak ya. Karena kita senantiasa menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Yusuf jangan lari-lari di dalam ya, di depan ya. Kemudian yang ketiga, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen dimudahkan urusannya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengen napa malih Pak Bu biasanya sing dipengini? Ya akeh ya. Saking akeh bingung memberikan contoh. Kadang yang punya sepeda misalnya pengen punya motor, yang udah punya motor pengen punya mobil ya. Biasanya nambah-nambah terus niku. Pengen punya rumah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Biasanya nambah-nambah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia itu kalau misalnya mendapatkan satu lembah emas, niscaya dia tidak akan merasa cukup dengan satu lembah emas itu. Dia akan meminta satu lembah emas yang lain ya. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu sangat cinta terhadap harta. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan seperti itu. Innal insana gimana? Wa inna ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta sekali terhadap harta. Al khair di situ artinya bukan kebaikan secara umum, tapi harta. Tafsirnya adalah harta. Itu sudah dikabarkan manusia itu memiliki sifat yang enggak pernah puas untuk mencari harta ya. Nah, apabila kita meminta meskipun dalam urusan duniawi Pak Bu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad ya, dari hamba-hambaku, sampaikan kepada mereka fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah permintaan seseorang yang apabila dia benar-benar minta kepadaku. Ini dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 186.
Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang pertama tadi apa Pak Bu? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya Allah akan niscaya engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Maksudnya kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 nasihatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya. Oh, masih ada lagi ya. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang berikutnya. Yang keberapa berarti? Keempat. Apabila engkau ingin minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam segala hal. Terlebih lagi sesuatu yang manusia itu tidak mampu untuk melakukannya. Kalau manusia mampu untuk melakukannya, kita boleh minta tolong kepada manusia tanpa menghilangkan Allah Subhanahu wa taala yang yang memudahkan orang itu menolong kita, ya. Jangan sampai tawakalnya penuh kepada makhluk. Jangan, ya. Ini syarat kita boleh minta tolong kepada manusia, yaitu yang mampu untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya sekelompok manusia. Umat itu apa? Sekelompok manusia. Law ijtama'at, kalau seandainya mereka itu berkumpul, berarti banyak atau sedikit? Banyak. Ala an yanfa'uka, dan mereka pengen memberikan manfaat kepadamu. Bisyai'in, dengan sesuatu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Niscaya mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Contoh niki Pak Bu. Misalnya ada seseorang, kita pengen banget orang ini mendapatkan hidayah. Lalu kita kumpulkan 1000 ulama misalnya, nggih. Berapa ulama? 1000 ulama. Lalu 1000 ulama ini dan juga kita menceramahi si fulan ini. Kita pengen orang ini mendapatkan apa? Hidayah. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan orang tersebut tidak mendapatkan hidayah, kira-kira bisa mboten hidayah itu sampai kepada orang ini? Tidak. Makanya sering kita dengar di khutbah Jumat itu, wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, apa artinya? Barang siapa yang sudah ditetapkan sesat oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Ini sabda Nabi SAW ketika di Haji Wada. Sehingga sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan tetap terjadi meskipun kita berusaha untuk merubahnya, ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, walau ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan sebaliknya, kalau semisalnya ada sekelompok manusia, mereka berkumpul dan ingin mencelakaimu, ingin menghancurkanmu, maka keinginan mereka tidak akan mungkin terjadi kecuali jika sesuatu itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, naudzubillahi min dzalik, kita sedang dalam perjalanan, tiba-tiba dicegat depan, kanan, kiri, belakang teng sinten? Pencuri, rampok, begal.
Nang ngarep wis nyekel celurit, sing kanan wis nyekel parang, yang kiri sudah pegang bendo, yang belakang wis nyekel jaring misalnya nggih. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan mereka bisa ngerampas panjenengan, kira-kira mereka bisa merampas panjenengan mboten? Enggak, karena Allah menetapkan panjenengan selamat. Illa bi syai'in qad katabahullah. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pengen menjelaskan kepada kita, Pak Bu, sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan itu sudah paten. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan orang ini mendapatkan kebaikan atau keburukan, itu sudah menjadi catatan takdir sunnatullah. Ya. Adapun kita tinggal berusaha, bertawakal, ikhtiar semampu kita dengan cara yang baik. Dan tentunya dengan usaha nggih, jangan sampai kita ketika ada naudzubillah kayak tadi misalnya ada perampok atau tukang begal, kemudian kita pasrah lanek misalnya nyatane ora kecekel ya ora kecekel. Bukan, harus dengan usaha. Itulah tawakal yang sesungguhnya. Tawakal itu adalah penyerahan diri kepada Allah setelah usaha. Ya, itu di pembahasan tauhid ada itu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena, yaitu catatan takdir, wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran itu telah kering. Maksudnya adalah catatan kitab-kitab, lembaran-lembaran kitab yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi catatan takdir itu semuanya sudah tertulis dengan rapi dan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menilai hadis ini hasan sahih. Kemudian kita baca riwayat yang berikutnya. Fadhal. Wa fi riwayat Tirmidzi ifadillah tajid amama ta'arraf ila Allah bi ya'rifka bisyiddah wa lam annama akhta'aka lam yakun yusiba wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa lam anna nasra ma sabar wa anna al-farja ma al-fatih wa anna ma al-muslim. Nah, ini dalam redaksi yang lain, wa fi riwayati ghairi Tirmidzi, dalam hadis riwayat yang selain Imam At-Tirmidzi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ihfadillaha tajidhu amamak, jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, niscaya engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Tadi sudah kita bahas. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedang senang bahagia. Ya, biasanya kalau kita senang bahagia pas lagi nopo Pak Bu? Nyekel duit nggih, tanggal 6. Tapi sebagian dari kita juga kadang nyekel duit di tanggal muda langsung serasa tanggal tua, ya. Karena untuk tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, ya. Bayar utang, bayar cicilan. Maka tetap harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ilallahi firraha. Senantiasalah engkau ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengenalmu ketika engkau sedang dalam keadaan susah, ya. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolongmu ketika engkau dalam keadaan susah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah sesuatu yang tidak menimpamu tidak akan menimpamu, ya.
Dan kebalikannya, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sesuatu yang sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpamu pasti tidak akan pernah meleset. Jadi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat, tetapkan untuk kita, itu pasti akan menimpa kita. Dan sebaliknya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak catat untuk kita, niscaya hal itu juga tidak akan menimpa kita. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah pertolongan itu akan terjadi bersama dengan kesabaran. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai kata an-nasr. Nasr itu artinya pertolongan. Ada juga bahasa Arab pertolongan itu dengan musa'adah, ya. Apa bedanya? Kalau nasr di sini pertolongan yang besar, Pak Bu. Musibah-musibah besar kemudian ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Biasanya istilah nasr ini ya contohnya diantaranya dalam peperangan, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Apabila pertolongan Allah itu telah datang. Pertolongan kemenangan, ya. An-Nasr ini adalah pertolongan besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan besar ini akan datang dengan kesabaran. Contohnya adalah kekuasaan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Sajdah, ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang memimpin suatu wilayah. Kenapa kok mereka bisa memimpin? Lamma sabaru. Ketika mereka itu sabar, maka Allah akan karuniakan kepemimpinan untuk mereka, yaitu kepemimpinan yang baik, ya, bukan kepemimpinan yang dilalui dengan jalan yang curang. Sehingga ketika dia mimpin, dimudahkan untuk amanah, menjalankan apa yang sudah dibebankan, yang sudah seharusnya dikerjakan oleh pemimpin tersebut. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa annal faraja ma'al karbi. Ketahuilah pula sesungguhnya kebahagiaan itu akan datang setelah kesusahan, ya. Wa anna ma'al usri yusra. Intinya ini mengingatkan kepada kita bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Pak Bu, dalam musnadnya yang kedua ini, dan At-Tabrani, dan juga Imam Al-Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan kita mengenai hadis yang ke-19, dan saya mohon maaf ya, sepertinya tadi penyampaiannya kurang maksimal, qadarullah. Hari ini baru pulang tadi sore, ya. Ada keperluan sehingga mungkin ngaruh di di penyampaian, ya. Kayaknya kurang greget, ya. Qadarullah iziman dan kesel, ya. Semoga besok bisa saya bisa saya perbaiki insyaallah, ya. Nggih. Pripun? Ini nggih. Hadis ke-19 nggih. Monggo. Nggih, monggo. Saya memperhatikan Ibnu Abbas, terus Anas bin Malik, itu anak-anak kecil yang pengen banget saat itu gitu. Apakah ini memang akan mempengaruhi hasil berikutnya gitu ya? Takut deh. Memang kalau sedang mempersiapkan dunia masa depan, sehingga ada tanda-tanda dari Rasulullah itu mau ini gitu loh. Ini menarik sekali bila itu tertimpa menimpa pada kita gitu ya. Gimana kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa berikutnya gitu. Kita lihat. Ya, jazakallahu khairan. Mengenai kebiasaan orang-orang dahulu, ya, di mana mereka itu sering menitipkan anaknya kepada ulama, dan tentunya dulu ya ulamanya siapa?
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti Anas bin Malik. Apakah ini sudah termasuk dari catatan takdir? Ya sudah, ya, itu termasuk dari catatan takdir. Dan tentunya catatan takdir ini juga didukung dengan iradatun nas, keinginan manusia juga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Dan kita itu memiliki kehendak, Pak Bu. Makanya di surat Al-Balad itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain. Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia itu kami berikan dua jalan, yang baik atau yang buruk. Berarti ketika kita menginginkan anak kita bisa lebih baik lagi, maka kita harus berusaha apa? Menitipkannya kepada ulama, orang yang pandai dalam masalah agama. Berarti jalan yang kanan. Tapi kalau misalnya kita masa bodoh lah, nggak ada usaha, korup jadi apa-apa yang ngono, sementing isi urip gitu, maka berarti kita ambil jalan yang kiri. Dan kita punya kehendak, akan tapi tentu ini sudah ada catatan takdirnya dan kita tidak bisa menebak, ya. Inilah sebagai ujian bagi kita untuk beriman dan untuk terus berusaha, ya, karena takdir itu masalah ghaib, ya, takdir itu adalah masalah ghaib yang tidak bisa kita memutlakkan orang ini akan jadi seperti ini dan itu. Akan tapi dalam masalah nanti ada orang yang soleh, ada orang yang toleh, ya, kebalikannya soleh, itu memang sudah jadi catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf nggih Pak Bu atas penyampaiannya yang mungkin kurang greget. Insya Allah di minggu depan semoga bisa diperbaiki dan kita akan membahas sedikit mengenai hadis ini dengan penafsiran yang lebih dalam insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.